Haleluya. Shalom. Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Oktober 2023. Pesta wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Saudaraku, di pagi yang cerah kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam doa sebagai nafas kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik mengkhususkan hari untuk perayaan pesta wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Perlu kami sampaikan di sini saudara yang terkasih, iman Katolik mengkhususkan hari Santa Perawan Maria Ratu Rosario bukanlah untuk menyembah seperti yang sering di luar sana debatkan, tapi menghormati Maria yang terpilih sebagai Bunda Tuhan. Dan Tuhan Yesus saat di atas kayu salib pun telah menyerahkan bundanya kepada murid yang dikasihi, di mana saat itu berada di samping Maria. Ibu, inilah anakmu. Yohanes 19 ayat 26. Dan kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19:27. Dan sejak itu saudara, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kita dan kita menjadi anak-anaknya Bunda Maria. Oleh karena Maria yang Bunda Tuhan telah menjadi ibu bagi kita, layaklah saudaraku yang terkasih kita menghormatinya seperti kita juga selalu menghormati ibu kita. Kebersamaan Maria bersama-sama para murid yang adalah anak-anaknya dapat kita lihat di dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Jadi saudaraku yang terkasih, bersama Maria para rasul berdoa menantikan janji Kristus. Peringatan hari ini dilatar belakangi oleh kemenangan besar pasukan Kristen, yaitu pasukan Templar atas pasukan Ottoman Turki di Lepanto. Pada waktu itu saudara, tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima menyerukan agar seluruh umat berdoa memohonkan perlindungan Santa Perawan Maria bagi gereja, terutama pasukan yang sementara berjuang di medan perang. Doa-doa umat itu ternyata dikabulkan Tuhan. Dan akhirnya sebagai ungkapan syukur, Paus Pius menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dari Injil hari ini saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana Maria secara khusus dipilih Allah untuk menerima kabar gembira yang disampaikan malaikat Gabriel. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 28 dan dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 31. Saudaraku, dengan rasa takut untuk menanggung resiko, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Lukas 1 ayat 34. Gabriel memberikan peneguhan kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut
Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 35 sampai dengan 37. Saudaraku, Maria mendengar kabar yang disampaikan oleh Gabriel. Maria pun tahu sanaknya Elisabeth sudah lanjut usia dan kini sedang mengandung. Semuanya ini semakin memberi keyakinan bahwa semua kemustahilan di mata manusia itu tidak berlaku bagi Allah. Maria menghadapi semua itu dengan setia dan penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana ungkapannya yang terkenal yaitu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kita melihat, saudaraku, sosok pribadi dari Maria yang dipilih khusus oleh Allah, yang memiliki kerendahan hati, takut dan taat kepada Allah, selalu menyerahkan secara total penyelenggaraan hidupnya ke tangan Allah. Hati yang selalu menjaga kesucian dan kekudusan tanpa dosa. Dengan penuh kerendahan hati, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hati seperti inilah yang disukai Allah, saudaraku. Adakah kita memiliki hati seperti Bunda Maria, setia dan taat, selalu menjaga kesucian dan kekudusan, penuh kerendahan hati, dan mau berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku, perenungan hari ini secara khusus dalam perayaan wajib Santa Prawan Maria Ratu Rosario mau mengajarkan kita semua untuk senantiasa meneladani kehidupan Bunda Maria yang mau selalu setia dan taat, saudara. Selalu menjaga kesucian dan kekudusan, penuh rendah hati dan mau menyerahkan segala perkara dan pergumulan hidup kepada Tuhan melalui doa-doa. Salah satunya untuk kita adalah doa Rosario. Sebab hanya orang yang bertekun dalam doa lah yang akan memperoleh kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang akan menuntun orang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, apalagi manusia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau percayakan kehidupan kita di dalam tangan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dan selalu tetap hidup dalam doa sebagai nafas kehidupan kita. Ya Yesus Tuhan, Engkau telah menyerahkan Bundamu sebagai ibu kita sekalian. Biarlah Bunda Maria yang telah bersama Engkau selalu mendoakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.